Musyrik itu ada musyrik jali, ada musyrik khafi. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang kelihatan mata, yang kasat mata, yang bisa dilihat. Ada berhalanya, ada pohon apa yang gede banget tuh, dangdur, nah, dangdur yang segede ya, 4 meter dangdur, dibungkus kain putihnya, kelihatan musyriknya. Atau juga ngelus-ngelus mesan, kelihatan musyriknya, ya kan begitu. Kalau musyrik itu mah segoblok-gobloknya orang juga paham. Yang paling sulit mendeteksinya itu adalah syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Ketika syirik itu khafi, yang dijadikan kemusyrikan itu, yang menjadi saingan Tuhannya itu bukan berhala, tapi dirinya sendiri. Nah, jadi lebih gawat lagi kalau orang menyembah berhala, memusyrikan Tuhan dengan berhala. Kalau yang khafi itu yang jali, kalau yang khafi dirinya sudah menjadi Tuhan. Ya, syirik yang khafi yaitu merasa dirinya telah berbuat berjasa dan menuntut pengakuan dari orang lain setelah nyumbang masjid 500 juta dan jadi bagus masjidnya, lalu dia mengatakan kalau tanpa bantuan saya nggak bakal jadi masjid itu. Pernah nggak dengar orang ngomong begitu? Kalau gue kalau nggak gue tolong, lu udah mau dar dari dulu. Sering nggak begitu? Laman beli tak tulung, tak masa dia buang siraku. Artinya dia memposisikan dirinya lebih tinggi dari Tuhan, lebih kurang ajar. Kalau berhala mah sama sejajar, tapi kalau musyrik yang khafi, dirimu di atas tuh Tuhan. Yuk kita terusin ucapannya tadi. Kalau tidak ada aku, nggak bakal jadi. Nah, Allah ada. Ya biar ada juga. Kalau saya nggak ada, nggak bakal jadi. Jadi yang menentukan siapa? Dia. Dengan uang 500 juta itu. Ya, saya juga mengakui cukup besar 500 juta. 1,5 miliar kan? Itu mungkin harga sawah 1,5 hektar lah barangkali. Ya, luar biasa orang itu dermawan. Tapi dengan ucapan semacam itu bukan mendapat pahala. Iya, tapi mendapat kemarahan Tuhan karena dia telah menghinakan Tuhan juga. Itu yang syirik itu. Kemudian ada lagi Tuhan lain yang bersekutu dengan Tuhan, dan ini paling hebat dan menyesatkan hampir banyak orang. Itu ketika yang menjadi Tuhan adalah materi, yaitu uang. Sehingga untuk mendapatkan uang kau jual semuanya, kau gadekan, sampai agama pun kau jual demi kekuasaan. Ketika engkau memanfaatkan agama sebagai alat untuk mencapai kedudukan tertentu, berarti Anda menjual agama Anda untuk kedudukan Anda. Ya, nah itulah yang jadi persoalan. Dan ada lagi kemusyrikan yang belum banyak dipahami orang. Dan ini menjadi catatan penting bagi saya. Kalau perlu tolong dicatat. Ini firman Tuhan saya sampaikan. Wala takunu minal musyrikin. Jangan jadi orang musyrik. Ya. Minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi firqah-firqah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a.
dan mereka menjadi syiah, mazhab, partai-partai, golongan-golongan dan sebagainya. Wa kanu wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing golongan membela golongannya masing-masing. Bahkan sampai mengorbankan segala-galanya demi partainya, demi madhabnya, demi ideologinya, demi firqahnya dan sebagainya. Ini kata Allah musyrik. Di mana inti kemusyrikannya? Yaitu kesetiaanmu telah bergeser dari berjuang untuk Allah, berjuang untuk partaimu. Ketika Allah minta uang, tidak kamu kasih. Ketika partaimu minta uang, kau kasihkan semuanya. Ketika kamu membangun sehari ditanya berdakwah, majlis taklim, ceramah, ternyata bukan membela Allah, membela mazhabnya. Ketika ada orang yang mazhabnya lain, bermazhab lain, membuat masjid di situ, kau halang-halangi karena mazhabnya berbeda dengan mazhab kamu. Berarti yang kau bela apakah Tuhanmu, apakah mazhabmu? Paham nggak? Jadi apa akan saya teruskan lagi orang yang fanatik mazhab ini? Makanya saya bilang fanatisme saya nggak ada. Fanatisme saya hanya pada Allah dan Rasulnya saja. Untuk dalam kehidupan di dunia sehari-hari, fanatisme saya terhenti pada nasionalisme saya. Ya, nggak ada urusan. Sekalipun negaranya Islam, negara nggak usah disebutlah negara apa A atau negara B, berperang dengan negara saya Indonesia, sekalipun itu juga negara Islam ya. Dan kebetulan negara saya umpamanya dalam posisi salah secara hukum, terjadi perang, tetap yang saya bela adalah negeri saya ini. Masalahnya apa? Nah, kalau saya tidak punya negara, mau tinggal di mana saya? Dan kalau saya berdakwah, kalau nggak ada negaranya, dakwanya di mana? Saya mengabdi kepada Tuhan saya. Bagaimana saya mengabdi kalau saya tidak berada dalam satu negara? Dipaham-paham sih dong. Iya kan gitu persoalannya. Nah itulah. Jadi kemusyrikan itu sampai kepada ketika kita sakit, udah berobat ke dokter enggak sembuh-sembuh, akhirnya ketemu sama dokter yang berpengalaman, akhirnya dianalisa lagi, didiagnosa lagi, ketemu penyakitnya dan diobati secara intensif, akhirnya udah sembuh. Yang tadinya oleh dokter yang dulu dinyatakan tidak ada harapan sembuh, begitu dokter yang ini langsung sembuh. Ternyata yang disanjung bukan Allah yang telah menyembuhkan kamu, tapi dokter yang kau sanjung itu. Termasuk juga di majlis taklim ini juga akan terjadi kemusyrikan. Kalau engkau mendapat ilmu, bersyukurnya kepada Buya Syakur, bukan kepada Allah SWT. Wes paham, ngerti boleh? Ya jadi goblok karena menenggak. Oke, sudah kita aja dah. Mangga.